Romelu Lukaku dan Paulo Dybala calon duet mematikan di Serie A. Keputusan AS Roma mendatangkan Romelu Lukaku dipuji oleh pelatih Azerbaijan, Giovanni De Biasi. Menurutnya, Lukaku akan menciptakan duet mematikan dengan Paulo Dybala di Serie A 2023/2024. Lukaku sebenarnya tidak mencetak gol semata wayang tersebut, melainkan Yannick Carrasco 38. Namun, Lukaku jadi starter sampai kemudian ditarik keluar di menit ke-66. Kendati demikian, De Biasi justru memuji apa yang ditampilkan Lukaku sepanjang berada di lapangan. Pelatih kelahiran Italia terpukau dengan kemampuan sang penyerang. Romelu Lukaku dan Paulo Dybala calon duet mematikan di seri. Keunggulan di fisik. Salah satu keunggulan Lukaku yang begitu menonjol di laga tersebut adalah fisiknya. De Biasi merasa kemampuannya tersebut sanggup menyulitkan pertahanan timnya. Dia menunjukkan karakteristiknya saat berhadapan dengan kami. Fisiknya, terutama kekuatannya sungguh luar biasa, kata dia kepada Tutomer Chatoweb. Lukaku merupakan transfer yang sangat bagus. Roma membutuhkan penyerang sepertinya. Dia dan Dybala dapat jadi duet mematikan, imbuh De Biasi. Harus sering main. Apa yang disampaikan De Biasi belum bisa terlihat di awal. Pasalnya, Lukaku baru sekali bermain bersama Roma dan hanya berada di lapangan selama 19 menit. Dia baru didatangkan dari Chelsea dengan status pinjaman jelang penutupan bursa transfer musim panas 2023. Dia hanya perlu untuk bermain secara berkelanjutan. Begitu dia mendapatkan performanya, dia akan sangat mematikan, ucap De Biasi. Pernah jadi striker ganas. Lukaku sebelumnya memang sempat jadi salah satu striker ganas di Serie A kala membela Inter Milan. Dia bersama Lautaro Martinez jadi duet yang ditakutkan oleh lawan-lawannya. Namun dalam 2 tahun terakhir, Lukaku mengalami penurunan performa yang signifikan. Karsdorp kembali jadi andalan Mourinho. Menurut Il Tempo, Mourinho akan memberi Karsdorp lebih banyak waktu bermain setelah jeda internasional karena pemain Belanda itu tetap tinggal dan berlatih selama seminggu terakhir dengan tujuan untuk masuk ke dalam starting lineup The Special One bersama Empoli. Dengan keluarnya Rasmus Christensen dari daftar UEFA Roma, Karsdorp juga mungkin mencari lebih banyak waktu bermain di kampanye Liga Eropa Roma. Paredes bakal dapat peran baru. Gelandang asal Argentina tersebut diperkirakan masih akan tampil di starting line-up Roma pada hari Minggu. Menurut Il Messaggero, Jose Mourinho sedang mempertimbangkan peralihan posisi untuk pemain berusia 28 tahun itu, dari playmaker hingga mezzala, dengan Cristante memulai di depan pertahanan. Staf Roma jadi kambing hitam. Menurut La Repubblica, situasinya mengkhawatirkan dengan banyaknya pemain yang cedera. Staf kepelatihan Mourinho menjadi tersangka utama mengingat metode yang diterapkan Giallorossi pada pramusim. Tingkat kebugaran tim yang buruk dan kerapuhan fisik telah mendorong Mourinho untuk mengonfrontasi beberapa anggota stafnya dengan harapan dapat meningkatkan metode pelatihan dalam beberapa minggu mendatang. Spinazzola tak sesuai dengan skema main Spalletti. Leonardo Spinazzola sekali lagi dikeluarkan dari skuad Luciano Spalletti menjelang pertandingan penting melawan Ukraina. Berbeda dengan rekan setimnya di klub termasuk Gianluca Mancini dan Bryan Cristante, Spinazzola tampaknya tidak cocok dengan rencana Luciano Spalletti di tim nasional. Seperti diungkapkan Sky Sport, Spinazzola, bersama Provedel dari Lazio, tidak akan duduk di bangku cadangan malam ini karena Italia menghadapi pertandingan playoff penting untuk kualifikasi Euro 2024. Tak ada yang menginginkan Raja. Dalam beberapa hari terakhir, dalam salah satu wawancara terakhir yang diberikan oleh Raja Nainggolan, pemain Belgia itu telah menyatakan mengenai masa depannya, mengingat statusnya saat ini sebagai pemain bebas transfer. Tidak ada yang menginginkan saya lagi. Terkait hal ini muncul tanggapan melalui media sosial dari Pierluigi Valentini, Dirjen Brindisi, yang menulis di halaman pribadinya. Dir Raja, kami memiliki slot gratis. Brindisi adalah kota yang indah, penggemar kami termasuk yang tercantuk di Italia. Jika aku jadi kamu, aku akan berpikir sedikit. Il Rente bisa permanen di Roma. Phil Hay, jurnalis portal bergengsi The Athletic, berbicara selama podcast The Square Ball dan di antara berbagai topik yang dibahas dia juga fokus pada Diego Llorente. Ini adalah kata-katanya, musim lalu Roma tidak mengaktifkan opsi pembelian, yang sesuai dengan jumlah yang dibeli Leeds. Saya pikir ada kemungkinan besar Llorente akan bertahan di Roma secara permanen.
menolak tawaran Galatasaray. Menurut portal berita Hurriyet, Galatasaray menanyakan tentang Chelle dan bahkan menyarankan tawaran awal untuknya. Namun, Roma, dan lebih khusus lagi, Mourinho, menolak tawaran tersebut. Klub ibu kota tidak akan mengizinkan Chelle pergi karena jendela transfer Italia sudah ditutup dan Rasmus Christensen, bek sayap lainnya, dikeluarkan dari daftar UEFA Giallorossi untuk musim ini. Roma mengincar Michele Di Gregorio dari Monza sebagai pengganti Rui Patricio di masa depan. Roma telah mulai mencari pengganti Rui Patricio di masa depan. Penjaga gawang veteran asal Portugal ini gagal tampil mengesankan selama setahun terakhir, memberikan penampilan yang mengecewakan di 3 pertandingan pertama musim ini. Dengan kontraknya yang akan berakhir tahun depan, Roma sudah mencari opsi jangka panjang untuk menggantikannya pada musim panas 2024. Menurut Tuttosport, salah satu kandidat untuk pekerjaan itu adalah kiper Monza Michele Di Gregorio. Giallorossi dilaporkan telah melakukan penyelidikan pertama dengan rombongan Di Gregorio musim panas ini dan akan terus memantau perkembangannya di musim kedua berturut-turut di Serie A.